Hingga saat ini, P4TK, TK, dan PLB masih terus berupaya mengembangkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate yang ada di seluruh Indonesia. Saya Lina Kurniati akan memandu acara ini selama 3 jam ke depan. Saya nanti akan hadir dengan Dr. Purboyo, SPAK, dan Dr. Kristiantini Dewi, SPA. Kita akan memanggilnya Dr. Tian. Saya sangat bersemangat sekali pada pagi hari ini karena kita akan berdiskusi dengan para ahli yang berpengalaman di bidangnya. Karena kita akan membahas materi yang selama ini banyak dipermasalahkan oleh guru, orang tua di lapangan ya, yaitu disleksia. Disleksia bisa mempengaruhi kehidupan orang yang menyandangnya ya. Bisa bertahun-tahun mereka menanggung penderitaan yang sangat luar biasa ketika mereka di masa sekolah atau ketika mereka kecil ya. Karena mereka mungkin tidak diketahui indikasi atau diagnosanya karena mereka bisa dianggap malas atau bodoh atau tidak berusaha keras di sekolah ya. Sekarang kita mengetahui banyak entrepreneur, pengusaha, aktor, aktris, penemu, tokoh-tokoh terkenal itu ternyata mereka latar belakangnya adalah disleksia ya. Mereka ketika setelah sukses kita bisa menikmati kehidupan kita menjadi lebih baik ya oleh karya-karya mereka. Tetapi kita bisa bayangkan ketika mereka kecil ya, apakah mereka mengalami hal-hal buruk ya karena guru atau orang-orang terdekatnya tidak mengetahui potensinya ya. Ini kita akan tanyakan ya kepada Dokter Tian dan Dokter Purboyo, ini bagaimana kita akan membantu anak-anak agar ketika mereka dewasa sukses, tapi ketika kecil mereka juga berbahagia ya, karena mereka mendapatkan orang-orang di lingkungannya yang memahami mereka seperti itu. Baik, kita akan menghadirkan Dokter Purboyo dan Dokter Tian ya. Kita sambut Dokter Purboyo dan Dokter Tian. Baik, Dokter Purboyo, Dokter Tian, selamat datang. Terima kasih Ya, sudah hadir dengan Ya, kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bagaimana perasaannya Dokter Purboyo pada pagi hari ini? senang, baik. Oh, senang sekali, alhamdulillah. Dokter Tian, bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah semangat sekali Semangat. kalau yang pada mau belajar juga semangat. Luar Betul biasa. sekali. Saya bersemangat sekali nih bersama Dokter Purboyo dan dengan Dokter Tian. Baik, Dokter, mungkin bisa bergantian Dokter Purboyo dulu atau Dokter Tian dulu bisa menjelaskan background Dokter Tian dan Dokter Purboyo sehingga Dokter Tian dan Dokter Purboyo adalah orang terbaik pada pagi hari ini yang akan menjelaskan subjek yang akan kita bahas. Silakan. Silakan Dokter Ya, Purboyo. baik. Jadi perkenalkan, nama saya Purboyo Solek. Ya, bertugas sebetulnya sehari-hari di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kebetulan saat sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Neurologi Anak untuk Fakultas Kedokteran Unpad dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, mungkin yang ingin dijelaskan sedikit adalah sebagian dari kita belum tahu mungkin ya, kalau ternyata di bidang ilmu kesehatan anak ada juga divisi yang disebut dengan neurodevelopment dan behavioral pediatric. Nah, di area ini sebetulnya kasus-kasus yang sering berkaitan dengan proses belajar, kesulitan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan belajar ada di area ini. Jadi kalau kita cerita tentang ADHD, autisme, anak-anak yang disabilitas intelektual, anak-anak yang gifted misalnya, atau disleksi yang akan kita cerita pagi ini, nah itu sebetulnya ada pada area neurodevelopment dan behavioral pediatric. Jadi merupakan salah satu bidang yang disebutnya subspesialis di bidang ilmu kesehatan anak. Baik. Mungkin demikian, Ibu Lina. Baik, terima kasih Dokter. Ini ahli yang jarang sebenarnya di Indonesia dan orang-orang banyak yang tidak tahu harus kemana larinya nih kalau konsultasi ya Dok ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini bisa memberikan pencerahan kepada kami semua. Silakan Dokter Tian.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua yang hadir di sini. Senang sekali bisa kembali ikutan nih di acara-acaranya P4TK TKPLB ya, luar biasa semangatnya tuh katanya tadi udah 8 bulan ya tadi ya, udah Ya, betul. Di rumah terus. dari rumah terus tapi terus tetap berbakti ya Ya, buat umat berkarya di luar rumah biasa. masing-masing. Iya Iya. iya, itu luar biasa. Jadi, alhamdulillah saya hadir di sini, mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang positif ya, saya juga masih belajar tapi insyaallah, selama mungkin, lebih dari 10 tahun ini memang bersama-sama Dokter Purboyo dan tim kami, kita mengelola berbagai anak-anak berkebutuhan khusus, tapi ternyata di antara anak berkebutuhan khusus itu ada anak-anak kita yang penyandang disleksia. Nah, di antara para ABK ini sebetulnya, disleksia termasuk kasus yang cukup sering didapatkan di lapangan, namun sayangnya, mungkin dari 10 tahun yang lalu atau lebih ya, kasus disleksia itu kurang mendapat perhatian, belum banyak dikenal, atau masih disalah kenali gitu ya, sebagai suatu kondisi yang, tidak semestinya. Nah, dari keprihatinan tersebut, maka kurang lebih ya 10, 11 tahun yang lalu, kita menjadi lebih fokus atau memberikan perhatian yang lebih seksama terkait dengan disleksia ini dan alhamdulillah, juga Asosiasi Disleksia Indonesia itu 11 tahun yang lalu, sudah, resmi, diakui di UNESCO sebagai lembaga resmi dari Indonesia ya, lembaga asosiasi disleksia yang merepresentasi negara Indonesia. Luar biasa. Sehingga segala kegiatan kami mendapatkan kawalan dan juga kita mendapatkan koordinasi dari, pihak dari UNESCO, demikian. Nah, sampai hari ini kita masih terus, belajar, memperkaya diri dengan pengetahuan, memampukan diri untuk bisa mengawal para orang tua, para guru-guru, pendidik, tenaga pendidik, dan seluruhnya ya, kita harus bahu-membahu dengan semua stakeholders. Ya. Semoga dengan acara seperti ini kita jadi satu persepsi nih Bu Lina ya, jadi nggak kalau dokter ngomongnya A, nanti misalnya guru ngomongnya B, psikolog ngomongnya C, nanti orang tua sama anak itu yang kasihan. Dan waktu nggak bisa diulang lagi, akhirnya banyak waktu yang terbuang, anak-anak ada apa ya, ada waktunya, ada deadline-nya ya, kapan mereka masih bisa memberikan respons yang baik atau tidak. Jadi mudah-mudahan hari ini ada rezekinya kita saling berbagi ya Bu Lina ya, demikian. Ya. Waduh, pengalaman yang luar biasa ini dokter ya, baik. Dokter ini banyak titipan pertanyaan nih dari orang tua, dari guru sebenarnya ya. Iya, ini kami ingin tahu nih pemikiran Dokter Purboyo dan Dokter Tian ya, yang ada yang mengatakan bahwa disleksia itu bukan kesulitan belajar katanya, tapi lebih ke kesulitan mengajar katanya, Dok. Aduh ini seru banget. Iya, nah itu jadi gimana nih, Dok, penjelasannya supaya apa ya, apa ya, pendapat mereka itu, tidak terbukti atau harusnya seperti apa ya? Silakan Dokter Purboyo dulu atau Dokter Tian dulu yang akan, presentasi mengenai hal Silakan ini Dokter ya. Purboyo dulu, Dokter Purboyo. Ya, baik, saya lebih dulu ya. Mungkin Mhm. bisa dibantu Ya, dengan Bu Leli share silakan Bu screen. Leli, Ya. PowerPoint-nya Dokter Purboyo silakan Bu Leli.
Ya, baik, bisa kita mulai mungkin ya. Mohon dibantu untuk share screen-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat peserta webinar pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk selama lebih kurang 2,5 sampai 3 jam ya. Kita akan bahas satu topik yang sesungguhnya banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat kita berhadapan dengan murid-murid kita di sekolah. Kasusnya adalah kasus tentang disleksia. Tapi sebelum nanti kita bahas tentang disleksi, akan disampaikan oleh Dr. Tian di sesi kedua, kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar pada anak. Kenapa? Karena ternyata kesulitan belajar pada anak ada tipenya yang bisa kita kelompokkan ke dalam bentuk kesulitan belajar yang disebut sebagai kesulitan belajar umum, dan satu lagi yang disebut sebagai kesulitan belajar spesifik. Nah, kita akan bahas itu. Ya, slide berikutnya. Kalau kita lihat di slide ini, untuk bisa memahami proses belajar di sekolah, tentu anak-anak kita itu harus punya kemampuan yang memang sesuai untuk proses belajar di sekolah tersebut ya. Kemampuan itu sebetulnya kita bisa ukur karena kemampuan akademik dari seorang anak atau kemudian kita kenal sebagai potensi akademiknya itu bisa kita kenali dengan melakukan tes IQ. Nah, sayangnya kalau kita berbicara tentang tes IQ, tidak semua juga sekolah-sekolah atau kemudian tempat-tempat yang disebut sebagai klinik tumbuh kembang anak bisa melakukan tes IQ ini. Khususnya kalau kemudian tes IQ itu dilakukan jauh sebelum anaknya berusia 5 tahun ke atas. Kenapa? Karena kita tahu tes IQ yang ada dan banyak digunakan oleh teman-teman psikolog saat sekarang adalah tes yang memang baru bisa digunakan setelah nanti anaknya berusia di atas 5 tahun. Sementara kalau di bidang perkembangan anak, khususnya di bidang ilmu kesehatan anak, kita sangat ingin sebetulnya mengenali kelainan-kelainan yang berkaitan dengan kemampuan kognisi anak, dalam hal ini IQ dari anak, jauh sebelum umur 5 tahun. Nah, oleh karena itu, merupakan tantangan buat kita bagaimana mengenali anak-anak yang kita perkirakan ada hambatan di dalam kemampuan kognisinya jauh sebelum dilakukan tes IQ tersebut di usia 5 tahun. Apakah itu bisa kita lakukan? Ternyata bisa. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali keadaan-keadaan yang bisa kita kenali di bidang perkembangan anak dengan sebetulnya tidak melihat hanya hasil IQ yang didapat dari tes yang kita kerjakan. Tapi sesungguhnya bisa kita kenali dari kasus-kasus yang kita hadapi tersebut. Misal, kalau kita berhadapan dengan kasus autism spectrum disorder, ya ibu-ibu sudah sering ya dengar
gangguan perkembangan ini. Nah, kasus autism spectrum disorder sesungguhnya punya pola IQ yang sudah bisa kita ketahui bentuknya seperti apa. Termasuk kasus-kasus lainnya juga, misalnya Down syndrome, atau kemudian cerebral palsy, atau bahkan banyak sekali sindrom-sindrom kalau di bidang ilmu kesehatan anak, sudah bisa kita kenali bahwa kasus-kasus tersebut atau sindrom-sindrom tersebut punya pola IQ yang memang menjadi karakteristiknya untuk kasus-kasus tersebut. Sehingga sebetulnya sejak awal sudah juga bisa kita prediksikan kalau kasus yang kita hadapi ini kemungkinan di kemudian hari memang akan mengalami kesulitan belajar. Nah, karena kita tahu lebih awal, tentu kita akan bisa mengantisipasi lebih baik apa yang kemudian memang bisa kita lakukan dengan kita melihat kasus-kasus tersebut secara lebih luas. Baik, kalau kita lihat slide berikutnya, silakan. Nah, kemampuan akademik ini, jadi IQ yang didapat itu mempengaruhi proses belajar dari seorang anak. Artinya, nilai dari IQ itu punya peranan terhadap proses belajar. Nah, sementara kalau kita lihat nanti pada kasus-kasus yang kita akan ceritakan, tidak hanya juga sebetulnya IQ yang dimiliki anak yang mempengaruhi proses belajar itu. Karena kita kenal ada istilah atau kemudian pemahaman yang disebut sebagai fungsi eksekutif. Artinya apa? Di dalam proses belajar untuk bisa menerima, kemudian menganalisis dan memprosesnya, serta menyimpan informasi yang diperlukan untuk suatu proses belajar, keterlibatan bagian otak yang mengatur fungsi eksekutif ini menjadi penting. Sehingga kalau kita simpulkan, sesungguhnya IQ yang kemudian kita dapatkan nanti masih juga akan dipengaruhi oleh fungsi eksekutif tadi, agar kemudian proses belajar itu menjadi optimal. Nah, salah satu kasus nanti yang memang banyak sekali kita bicarakan tentang fungsi eksekutifnya adalah kasus disleksi. Kita tahu pada kasus disleksi, IQ anaknya normal. Bahkan sebagian dari anak-anak tersebut ber-IQ di atas rata-rata normal. Tetapi dia mengalami kesulitan belajar. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, slide berikutnya kalau kita lihat. Untuk IQ yang kemudian kita bisa sebut normal, itu berada pada rentang angka 90 sampai 110. Nah, kalau kita lihat di bagian sebelah kanan, IQ di bawah angka 90 bertingkat-tingkat, ada yang disebut dengan borderline IQ, kemudian disabilitas intelektual ringan, disabilitas intelektual sedang, disabilitas intelektual berat, dan sangat berat. Nah, kita tahu nanti kasus yang kemudian juga dengan IQ di bawah normal dan kemudian berada pada klasifikasi yang kita lihat di sebelah kanan, ternyata punya kemampuan yang berbeda-beda juga di dalam hal untuk bisa memahami proses baca dan kemudian proses untuk misalnya menulis dari anak yang bersangkutan. Nah, tentu ini jadi penting. Kenapa? Karena nanti kalau kita berbicara tentang disleksi, kasus yang kita hadapi itu disleksi juga kasus yang kemudian mengalami kesulitan dalam hal baca dan tulis. Tugas kita adalah membedakan atau memverifikasi yang mana yang kemudian kita hadapi tersebut dengan kemampuan kognisi di bawah normal, kesulitan belajar juga anaknya, dan yang mana yang kemudian anaknya ber-IQ normal, tapi juga dengan kesulitan belajar. Nah, penting sekali memverifikasi
hal ini. Kenapa? Karena nanti intervensi yang kemudian kita berikan pada dua kasus yang berbeda tersebut adalah sangat berbeda. Ya, slide berikutnya, kalau kita lihat lagi, untuk IQ yang berada di atas rata-rata normal, ya, kita lihat di slide berikutnya ya, bergradasi juga ya. Ada yang disebut dengan mildly gifted, kemudian moderately gifted, highly gifted, berikutnya exceptionally gifted, dan kemudian profoundly gifted. Artinya, untuk angka IQ yang di atas 110, bisa bahkan sampai lebih dari 160, karena angkanya ada yang 180. Nah, kalau nanti kita dapatkan anak-anak dengan angka IQ yang jauh di atas rata-rata normal ini, sesungguhnya bayangan kita untuk kemudian beranggapan anak-anak ini akan lebih mudah untuk menerima pelajaran, sebagiannya tidak tepat. Kenapa? Karena justru sebagian dari anak-anak kita yang terdiagnosis disleksi, IQ yang dimiliki dari anak-anak tersebut berada justru dengan IQ yang jauh di atas rata-rata normal ini. Nah, yang jadi kesulitannya juga nanti adalah sebagian dari anak-anak yang ber-IQ di atas rata-rata normal ini, andai kata ingin kita temukan kasusnya dan kita kenali di bawah usia 5 tahun, seringkali tampilan klinis dari anak-anak ini mirip sekali seperti anak-anak yang kita kenal dengan diagnosis autism spectrum disorder. Ya, oleh karena itu, kadang-kadang sering overlapping diagnosisnya antara anak yang sesungguhnya ber-IQ jauh di atas rata-rata normal dengan anak yang diagnosisnya autisme. Dan kita tahu kalau autisme, sebagian besar dari autisme IQ-nya berada di bawah rata-rata normal. Nah, tugas kita lah untuk kemudian memverifikasi kelainan-kelainan ini. Yang mana yang kemudian memang betul kesulitan belajar untuk anak yang IQ di bawah normal, dan yang mana sebetulnya kesulitan belajar tapi pada anak dengan IQ di atas rata-rata normal atau dengan IQ normal. Ya, berikutnya kalau kita lihat, penting sekali untuk kita mengetahui, slide berikutnya ini memperlihatkan paling kiri adalah rentang IQ seperti klasifikasi tadi, tetapi mungkin yang bisa kita lihat adalah di baris kedua sebelah kiri, kemampuan belajar ya. Kalau teman-teman pendidik itu, guru biasanya menyebutkan angka IQ di posisi 70-89 disebut sebagai slow learner, dan seterusnya ke bawah sampai kemudian angkanya pada disabilitas intelektual berat di posisi angka IQ 35 atau 34 sampai ke bawah 25 ya, disebut sebagai subtrainable. Nah, kalau teman-teman psikologi biasanya di baris ketiga itu menyebutkan urutan mulai dari borderline IQ, kemudian disabilitas intelektual ringan, sedang, berat, sangat berat, dengan angka IQ yang ada di sebelah kirinya. Ini penting karena ternyata, ya kita lihat slide berikutnya, ternyata angka-angka IQ ini menunjukkan nanti kemampuan dari anak-anak tersebut untuk kalau kita kaitkan dengan kemampuan sekolahnya, potensi akademiknya. Borderline IQ, jadi yang angka IQ-nya 70-89, andai kata sekolah, dia hanya akan bisa mampu sekolah reguler, sampai dengan kelas 6. Angka IQ di bawahnya, disabilitas intelektual ringan, hanya sampai kelas 4 atau kelas 5 atau bahkan kurang ya. Sementara angka IQ di bawahnya lagi, disabilitas intelektual sedang, terbatas ya, hanya sampai di kelas 1 dan kelas 2. Untuk angka IQ yang kemudian berat dan sangat berat, sudah susah sekali untuk bisa mengikuti atau bisa belajar yang sifatnya akademik. Nah, catatannya lagi, kalau kita lihat di baris kedua, kemampuan tersebut adalah untuk baca dan tulis saja, bukan untuk matematik. Artinya, kasus dengan disabilitas intelektual ringan bisa baca sampai dengan materi bacaan kelas 4 dan kelas 5. Tetapi untuk matematikanya
dia tidak bisa untuk matematika setara dengan kelas 4 dan kelas 5. Di samping itu, kalau kita perhatikan, kemampuan untuk memaknai bacaan dari anak-anak di posisi misalnya disabilitas intelektual ringan hanya sebatas level kelas 4 dan kelas 5. Artinya, kalau anak-anak dengan disabilitas intelektual ringan kemudian naik juga dia ke kelas 6 ya, ke posisi lebih atas lagi. Nah, untuk membacanya, anak-anak ini memang akan bisa, menulisnya juga akan bisa, tetapi kalau memaknai bahan bacaan untuk kelas 6, maka anak-anak di posisi disabilitas intelektual ringan akan mengalami kesulitan untuk bisa memaknai bacaan di kelas 6 tersebut. Nah, ini penting karena nanti kalau kita bercerita kasus yang memang kesulitan belajarnya untuk kelompok kesulitan belajar di mana IQ anak itu berada di bawah level normal, penting sekali mendeskripsikan kasus-kasus yang kita hadapi itu sesungguhnya berada pada level IQ di angka berapa ya. Kenapa ini penting? Karena kita tahu saat sekarang biasanya kalau anak-anak yang kemudian diagnosisnya berbeda-beda tersebut, diagnosisnya autisme, diagnosisnya cerebral palsy, diagnosisnya Down syndrome, dan seterusnya. Padahal di awal tadi kita cerita, anak-anak ini punya pola IQ yang berbeda-beda. Jadi antara satu kelainan dengan kelainan tersebut berbeda-beda, dan kita tahu anak-anak ini kalau kemudian akhirnya berada dalam satu kelas, berada dalam satu sekolah, ya sementara ini kalau kita lihat yang mereka dapat adalah materi yang kemudian sama seperti anak-anak yang ber-IQ normal. Nah, ini mungkin nanti bagus sekali untuk kita jadikan bahan diskusi bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Karena ini merupakan bagian yang sesungguhnya sangat penting di dalam kita mengakomodasi berbagai kelainan di area neurodevelopmental dan behavioral pediatrik ini untuk kemudian bisa kita tempatkan di sekolah yang memang sesuai harusnya buat anak-anak tersebut. Baik, slide berikutnya. Ya, sehingga kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita simpulkan, yang bisa menyelesaikan pendidikan mulai dari sekolah dasar, kemudian sampai sekolah menengah pertama, berlanjut ke sekolah menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi, sesungguhnya yang ber-IQ normal ini ya, yang angka IQ-nya berada pada posisi 90 sampai 110. Ya, slide berikutnya. Perhatikan lagi ya. Kalau kita menyimpulkan, ternyata untuk anak-anak yang IQ-nya di bawah normal, kesulitan belajar juga anaknya, nanti apakah kemudian akan bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar atau kemudian berlanjut ke sekolah lanjutan atas, tergantung kelainan-kelainan tersebut berada pada posisi IQ seperti apa. Sementara tadi kita cerita sebetulnya kelainan-kelainan di area neurodevelopment dan behavioral pediatrik ini punya pola-pola IQ yang kemudian berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Berbeda antara autism spectrum disorder, cerebral palsy, disabilitas intelektual misalnya, dengan Down syndrome ya, nanti kita bahas itu. Sehingga kalau kita lihat dari aspek yang kemudian kaitannya dengan kesulitan belajar, kita bisa membedakan dua keadaan yang disebut sebagai satu, kesulitan belajar umum. Kesulitan belajar umum adalah kesulitan belajar di mana kita jumpai pada anak-anak dengan IQ di bawah normal. Sementara satunya lagi kita sebut sebagai kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik adalah kesulitan belajar yang kita jumpai pada anak-anak dengan IQ normal atau berada di atas rata-rata normal. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita berhadapan dengan kasus yang disebut kesulitan belajar spesifik, disleksi dalam hal ini, nah disleksi anaknya ber-IQ normal atau bahkan di atas rata-rata normal. Nah, nanti di sebelah kanannya kita lihat
ada kasus yang disebut attention deficit hyperactivity disorder. Nah, kita akan bahas ini ya, Dr. Tian juga akan bahas itu, karena kasus disleksi seringkali bersamaan dengan kasus ADHD. Artinya, kalau kita menemukan anak dengan tipikal kasus ADHD, sesungguhnya harus juga kita berpikir anak-anak yang diagnosisnya ADHD ini juga dengan disleksi atau tidak ya. Karena bisa juga kasus ADHD berdiri sendiri, disleksi bisa juga tanpa ADHD. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Slide berikutnya. Ya, sehingga kalau kita simpulkan kira-kira seperti ini ya, kita membedakannya kesulitan belajar umum dan kesulitan belajar spesifik bisa kita lihat dari IQ yang dimiliki anaknya ya. Boleh kita teruskan lagi slide selanjutnya. Ya, ada dua kasus yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum nanti Dr. Tian akan bahas khusus tentang disleksi. Kasus yang pertama adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Dan satu lagi kasus Autism Spectrum Disorder atau ASD. Ya, silakan slide berikutnya. Yang pertama adalah kasus Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ya. Slide berikutnya. Nah, kita tahu kalau kasus Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang paling atas itu adalah gangguan yang kita dapatkan pada kasus ADHD. Apa itu gangguannya? Jadi ada bentuk yang disebut dengan hiperaktivitas pada kriteria yang paling baru, di kriteria DSM-5. Hiperaktivitasnya menyatu dengan impulsivitas. Jadi kalau di kriteria DSM-4 itu kriteria sebelum tahun 2013. Sementara DSM singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Pada DSM keempat, hiperaktivitas itu dipisahkan dengan impulsivitas. Sementara kalau di DSM kelima, hiperaktivitas disatukan dengan impulsivitas. Nanti kita lihat, ini penting ya, karena nanti kita bisa dapatkan juga kasus anak yang kemudian tidak diam juga dan sering disebut sebagai hiperaktivitas, tapi sesungguhnya tidak disertai dengan impulsivitas, beda diagnosisnya. Karena yang hiperaktivitas saja tidak kita diagnosis sebagai ADHD, andai kata kita jumpai anak yang tidak diam ini, apalagi IQ-nya berada di bawah rata-rata normal. Sudah kita bahas tadi di depan, kalau kita membuat diagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder, IQ anak yang bersangkutan harus berada pada posisi angka normal. Nah, kriteria berikutnya adalah inatensi. Ini penting karena nanti kalau kita berbicara tentang kasus disleksi seringkali bersamaan dengan ADHD. Oleh karena itu, menjadi kesulitan kalau kita melihat anak-anak ini di sekolah. Kenapa? Selain kesulitan yang berkaitan dengan akademiknya tadi, yang berkaitan dengan bahasanya, tapi kita akan dapatkan juga gangguan yang berkaitan dengan perilaku. Sehingga bahkan kita sering dapatkan hal yang menonjol untuk gangguan perilakunya pada anak yang kemudian terdiagnosis disleksi ini. Nah, kalau kemudian kita dapatkan kasus ADHD, tentu perilaku yang kemudian tidak diam tersebut, impulsif yang kita dapatkan, atau inatensi yang kita temukan, bisa sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Ya. Dan di berbagai setting. Karena nanti bisa kita dapatkan kasus dikeluhkan juga tidak diam, dikeluhkan juga impulsif oleh orang tuanya. Tetapi hanya di rumahnya, bukan kemudian di tempat yang berbeda. Ya, kalau kita membuat diagnosis ADHD, setting di mana perilaku-perilaku yang kita dapatkan dengan bentuk hiperaktivitas, impulsif, dan inatensi di berbagai setting dan sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Nah, ini penting ya. Slide berikutnya. Kalau kita lihat pada slide berikutnya, maka tampilan yang mungkin kita dapatkan pada anak-anak dengan ADHD ini
sangat bervariasi, mulai dari perilakunya yang kemudian tidak diam itu bisa dalam bentuk kalau di kelas ya memang keluar dari tempatnya ya berjalan, kemudian mengitari kelas ya, menghampiri teman di bangku yang berbeda, yang ngajak ngobrol, ya bahkan kalau kita lihat anaknya sering sekali ya ngomong terus, ya sehingga tentu ini akan mempengaruhi proses belajarnya ya. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya jelas akan kemudian tidak bisa diselesaikan. Dan yang terpenting juga seringkali anak-anak ini kemudian melakukan tindakan yang sepertinya dia tidak tahu itu akan berbahaya atau tidak ya, impulsif ya. Sesungguhnya anak-anak ini memang dia lakukan itu seperti dengan kesengajaan ya. Yang paling banyak kita temukan misalnya kalau bentuk di kelas adalah anak-anak yang sering memotong pembicaraan dari guru yang sedang menerangkan pelajaran ya. Dan biasanya anak-anaknya sering sekali kemudian mudah untuk teralih perhatiannya ya. Saat kemudian sedang mengerjakan pekerjaannya, ada suara di sebelahnya, ya bisa sebelah kiri, sebelah kanan, ya, dia akan kemudian berhenti dari tugas yang dikerjakan untuk sepertinya memperhatikan ya suara yang kemudian dia dengar itu. Atau kalau kebetulan duduknya lebih dekat misalnya ke jendela, ke pintu masuk, ya, baru ada suara yang kemudian sepertinya lewat di luar kelas, ya perhatiannya teralih ke suara yang dengar itu. Nah, bentuk lain bisa kita dapatkan, dan ini biasanya sering kita temukan pada anak-anak yang bersamaan dengan disleksi. Apa itu? Ya nampak anaknya sering seperti melamun ya. Ya, istilahnya seperti berada di dunia lain ya. Ada terminologinya yang disebut dengan daydreaming untuk keadaan seperti ini. Ya, sehingga kemudian kita lihat anaknya seperti sering bengong di kelas. Dan tentu semua ini akan mengganggu proses belajarnya. Nah, kalau kita lihat dari gejala-gejala yang ada, sebagian dari gejala-gejala ini adalah sebetulnya gejala-gejala yang nanti kalau kita lihat merupakan gangguan dari fungsi eksekutif. Ya, kita akan bahas itu di bagian belakang nanti. Silakan slide berikutnya. Berkenaan dengan gejala-gejala tersebut, kalau kita lihat, ya slide berikutnya, kita akan bisa melihat memang kesulitan dari anak ini untuk mengikuti aturan-aturan sekolah ya, sehingga kemudian susah sekali untuk kita lihat anak-anak ini bisa melakukan atau mengerjakan tugasnya dengan baik ya, sehingga kemudian bisa kita kedapatkan gangguan-gangguan yang memang tidak hanya gangguan di aspek yang berkaitan dengan proses belajar, tetapi juga yang berkaitan dengan perilakunya. Nah, kalau kita perhatikan nanti di bagian kedua, Dr. Tian akan menjelaskan juga gejala-gejala yang kemudian nampak pada anak-anak dengan diagnosis ADHD ini sama atau mirip seperti gejala-gejala yang kita temukan juga pada anak-anak disleksi. Oleh karena itu, di awal tadi kita cerita, kalau menemukan kasus ADHD, ya kita harus verifikasi juga apakah kemudian kesulitan belajar yang didapatkan pada kasus anak ADHD ini, kesulitan belajar yang bersamaan dengan disleksi atau tidak. Ya, nanti kita akan bahas itu. Ya, slide berikutnya. Ya, sehingga kalau kita lihat anak-anak ini sebetulnya seringkali dilabel sebagai anak-anak yang kemudian tidak berprestasi di sekolah, anak-anak yang nakal, anak-anak yang kemudian memang tidak bisa mengikuti pelajaran, ya, dan ini akan kemudian berdampak kepada kemampuan akademik dari si anak ya. Seringkali anaknya memang justru tidak dikenali sebagai anak-anak yang punya IQ normal, bahkan yang punya IQ di atas rata-rata normal karena kondisinya yang seperti ini ya. Dan bahkan banyak sekali kita dapatkan anak-anak yang seperti ini memang berpindah-pindah sekolah ya. Karena dari sekolah yang pertama, ya kemudian istilahnya ya dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutannya, pindah lagi ke sekolah yang lainnya. Nah, anaknya memang dikenali sebagai anak yang dilabel anak yang nakal. Ya. Baik, slide selanjutnya.
Biasanya kalau kita lihat juga pada kondisi yang seperti ini, ya guru sebagiannya menyerah biasanya ya. Dan anak-anaknya, ya seperti yang kita ceritakan tadi, dikeluarkan dari sekolah. Orang tua dari si anak sering berkonflik ya, antara ayah dan ibu. Ya, di dalam keluarga biasanya kemudian timbul ya, saling menyalahkan, konfliknya berlanjut, biasanya juga keluarganya tanti-janya anaknya, kemudian sama-sama stres ya, bapak ibunya dan anaknya. Dan biasanya keadaan ini kalau tidak kita lakukan intervensi secara menyeluruh, maka biasanya anak-anak ini justru kita dapatkan kondisi akademiknya dengan bertambah umur akan sulit sekali, apalagi kalau kasusnya bersama dengan disleksi, untuk bisa kita perbaiki. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, kalau kita rangkumkan, apakah anak-anak ini dengan kemampuan akademiknya yang akhirnya tidak optimal seperti IQ yang dimiliki pada anak tersebut, masuk ke dalam kelompok yang disebut keterbelakangan mental? Bukannya berbeda. Walaupun kemudian akhirnya bisa kita temukan juga anak-anak dengan diagnosis ADHD dan apalagi ada disleksi, andai kata kemudian tidak dikenali di usia-usia awal, di kelas 1, kelas 2, kelas 3, seringkali kalau kemudian ditemukan pada usia yang sudah lebih besar, pada kelas yang kemudian sudah lebih di atasnya, kalau kita lakukan tes IQ dan anaknya bersamaan dengan disleksi, sering kita dapatkan angka IQ-nya sudah di bawah normal, di bawah rata-rata normal. Tetapi anak ini berbeda dengan anak yang memang terdiagnosis sebagai disabilitas intelektual. Nah, oleh karena itu, penting sekali untuk kemudian melakukan intervensi yang benar pada kasus ini. Ya, kalau kita lihat di slide berikutnya, silakan. Intervensi yang kita lakukan adalah dengan, ya ini paling penting ya, karena selain kemudian terapi perilaku yang diberikan pada anaknya untuk kasus ADHD, yang paling penting adalah menggabungkan terapi perilaku ini dengan memberikan terapi farmakologi. Jadi pemberian obat merupakan hal yang kemudian menjadi pertimbangan utama pada kasus ADHD ya. Kalau kita lihat nanti pada kasus ADHD, untuk kemudian yang disertai dengan penyerta lainnya selain disleksi, karena pada kasus ADHD biasanya kita temukan juga keadaan yang disebut dengan conduct disorder. Conduct disorder itu perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma aturan yang berlaku. Misalnya, kalau kemudian di dalam kelas, ya terus saja dia kemudian tidak hanya jahil, ya tapi kemudian oleh teman-temannya dikenal sebagai anak yang kemudian sering melakukan tindakan kekerasan pada temannya, misal kemudian melakukan tidak hanya memukul temannya, berkelahi dan seterusnya ya. Nah, anak-anak yang kemudian dengan perilaku kondak seperti ini, ya terapi yang kemudian kita berikan tidak cukup kalau kemudian dengan terapi perilaku saja, tetapi biasanya kita berikan dengan terapi farmakologi. Ya. Nah, terapi farmakologi sangat penting kita berikan pada kasus ADHD yang kemudian memang sudah disertai dengan komorbid yang tidak hanya disleksi, tapi kemudian dengan conduct disorder tadi. Ya, slide berikutnya, silakan. Ya, kalau kita perhatikan untuk bentuk ADHD yang tidak diterapi, ada sekitar 30% yang memang bisa hidup normal juga, tetapi yang sebelah kanan, dua sebelah kanan itu hal-hal yang mau kita hindari ya, karena pada bentuk yang tidak diterapi bisa kemudian berkembang menjadi anak-anak yang kemudian menjadi individu dewasa yang kalau kita dapatkan kasusnya bisa untuk kasus di mana menjadi kasus-kasus yang menjurus ke arah kriminal atau kemudian penggunaan obat-obat terlarang, atau kemudian kita dapatkan individu yang sangat sulit sekali untuk berada di dalam satu lingkungan, sehingga kalau mereka bekerja biasanya mereka akan berpindah-pindah tempat ya, karena selalu ada konflik dengan teman-teman satu kerjanya atau dengan atasannya misalnya. Oleh karena itu pada kasus ADHD
pilihan yang kemudian kita lakukan di dalam melakukan intervensi terapinya pada kasus yang disertai dengan komorbiditas conduct disorder ini, yang melakukan pemberian terapi farmakologi. Ya, slide berikutnya. Ya, kasus kedua adalah autism spectrum disorder. Ya, kita bisa lihat slide berikutnya lagi ya. Nah, kita tahu kasus autism spectrum disorder ini kasus yang sangat kompleks di area neurodevelopmental dan behavioral pediatrik ya. Karena merupakan kasus yang disebabkan oleh genetik dengan banyak sekali genetik yang ikut terlibat di dalam menimbulkan kompleksitas gejala pada kasus autisme ini ya. Kita tahu sampai saat sekarang ada lebih kurang 400 gen yang terlibat untuk kemudian bisa kita ketahui membuat kompleksitas gejala pada kasus autisme yang sulit sekali untuk kita bisa dapatkan perubahan hanya dengan terapi yang kemudian singkat ya. Karena kita tahu kalau kita berbicara tentang autisme, maka kita akan dapatkan kasus yang memang long life treatment. Ya, long life treatment itu artinya sampai dengan anaknya kemudian dewasa pun ya, kita masih akan melakukan terapi untuk memperbaiki hal yang berkaitan dengan gangguan interaksinya. Sampai dewasa, anak-anak dengan autistic disorder ini sulit sekali untuk melakukan interaksi dengan lawan bicaranya. Nah, kelompok neurodevelopmental disorder ini adalah merupakan kasus yang kemudian punya pola IQ yang sangat tipikal buat kasus ini. Artinya, kalau kita nanti berhadapan dengan kasus autisme, kita akan lihat sebagian besar dari kasus autisme ini punya IQ berada di bawah rata-rata normal. 75-85%. Angka IQ-nya berada pada posisi angka di bawah 70, sebagiannya berada di bawah 50. Jarang sekali sebetulnya kalau kita berbicara tentang kasus autisme dan menemukan kasusnya dengan angka IQ yang normal. Karena sisanya yang 25%, angka IQ-nya tidak juga berada di posisi normal. Jadi 75% ada di bawah angka 70 atau 50, 25% ada pada angka 70-89 atau di posisi borderline, sedikit sekali, kurang dari 2% yang angka IQ-nya berada di posisi angka IQ normal. Nah, jadi kalaupun di posisi angka IQ normal, ya dekat ke angka IQ batas bawah normal. Angkanya biasanya di 92, 94. Nah, ini penting untuk kita ketahui kenapa? Karena sampai dengan saat sekarang seringkali kemudian anak-anak yang terdiagnosis autisme ini dianggap anak-anak dengan IQ yang bagus-bagus ya. Kita sering kemudian dapatkan cerita kalau berhadapan dengan kasus autisme, sedang berhadapan dengan anak-anak yang IQ-nya jenius ya, yang IQ-nya jauh di atas rata-rata. Ya, terbalik ya, karena sesungguhnya sebagian besar dari anak-anak dengan diagnosis autisme itu angka IQ-nya berada di bawah posisi normal. Ya. Slide berikutnya. Ya, ini gangguan yang kita dapatkan pada kasus autisme. Yang di bagian atas adalah gangguan utamanya, gangguan komunikasi dan interaksi. Sama seperti ADHD. Di DSM-5, gangguan interaksi menjadi satu dengan gangguan komunikasi. Penting sekali, karena kalau di DSM-4, gangguan interaksi dan gangguan komunikasi dipisahkan. Nah, menggabungkan gangguan komunikasi dan interaksi menjadi sangat penting untuk bisa dengan cepat kita membedakan kalau kasus yang juga kita dapatkan gangguan berbahasa. Misalnya, anak-anak yang tuli berat, kalau kita dapatkan kasus dengan tuli berat pada seorang anak, tentu kemampuan berbahasanya juga terganggu, kemampuan komunikasinya terganggu. Tetapi anak-anak yang dengan diagnosis tuli berat ini, dia bukan kelompok gangguan interaksi. Sehingga kalau kita berhadapan dengan anak-anak yang tuli, komunikasi dengan kita, berhadapan dengan kita, walaupun kemudian dia tidak berbahasa, tapi saat kemudian berhadapan dengan kita, ya dia akan perhatikan kita. Ya, itu bedanya dengan kasus autisme. Karena kalau kita berhadapan dengan kasus autisme, ya dia tidak berkomunikasi,
ya dia sulit juga untuk kemudian menatap kita, intens untuk bisa berinteraksi. Oleh karena itu, menggabungkan kriteria gangguan komunikasi dan interaksi di DSM-5 merupakan bagian yang penting untuk sesungguhnya kita bisa dengan cepat juga membeda-bedakan kalau kasus yang kita hadapi ini memang betul suatu kasus autisme atau bukan. Karena nanti banyak sekali kasus dengan gangguan berbahasa selain anak-anak dengan gangguan pendengaran ini, dengan tuli ini, yang juga memberikan gambaran gangguan komunikasi ya. Ada kasus misalnya gangguan bahasa ekspresif sama ya, juga terganggu kemampuan untuk dia mengucapkan bahasa ekspresif tetapi tidak terganggu interaksinya. Atau misalnya kasus disabilitas intelektual ya. Kasus disabilitas intelektual terganggu juga komunikasinya tetapi tidak terganggu untuk interaksinya. Nah, gejala berikutnya adalah gangguan-gangguan perilaku. Ya. Gangguan perilakunya ini bisa mulai dari bentuk yang kemudian tidak kompleks sampai bentuk yang kompleks ya. Mulai dari flapping, kemudian adanya tapping, clapping, atau kemudian spinning ya, memutar-mutarkan badannya, atau kemudian body rocking, ya, menggerak-gerakkan tubuhnya ya seperti melompat-lompat, atau melihat sesuatu dengan cara pandang yang disebut sebagai gaze ya. Ya, seperti ini kalau melihat ya. Atau self-stimulasi karena memperhatikan jarinya sendiri di depan mata berlama-lama ya. Atau kemudian self-injuries ya, menyakiti diri sendiri. Bisa dalam bentuk yang kemudian ringan, hanya tarik-tarik rambut ya atau gigit-gigit ya. Tapi sampai berbentuk berat ya bisa kita temukan ya. Ada bentuk yang kalau kemudian membenturkan kepalanya itu bisa sampai terjadi fraktur ya, retak dari tulang tengkorak ya. Nah, tentu gangguan perilaku yang kita dapatkan nanti pada kasus yang kita diagnosis autism spectrum disorder bisa menjadikan patokan untuk kita bisa memperkirakan yang kita hadapi ini suatu autisme yang bentuknya kompleks perilakunya. Nah, kalau bentuknya kompleks biasanya itu seiring dengan kemampuan kognisinya. Autisme dengan bentuk gangguan perilaku yang kompleks kita dapatkan pada bentuk yang IQ-nya di bawah normal, ya, pada bentuk yang disebut low functioning. Sementara kalau yang bentuknya tidak banyak untuk gangguan perilakunya, disebutnya tidak kompleks, ya biasanya kita dapatkan pada bentuk yang autismenya dengan IQ lebih baik, ya. Walaupun yang disebut dengan IQ lebih baik ini ya jarang juga yang berada pada posisi IQ normal. Karena tadi kita cerita yang punya IQ lebih baik pun sebagian besar berada pada posisi borderline IQ ya. Ada pada angka 70-89. Nah, oleh karena itu yang bawah di hijau, warna hijau yang kita lihat kognisi. Sebetulnya kognisi ini menjadi bagian yang sangat penting kalau kita berhadapan pada kasus autisme. Kenapa? Karena 3 yang di atas itu sebetulnya dengan berjalannya waktu dan kemudian intervensi yang kita berikan, ya akan berkurang juga gangguan-gangguan tersebut, kecuali kemampuan untuk interaksi. Tapi kalau kognisi, sepanjang hidupnya, ya kemudian dia akan tetap berada pada fungsi kognisinya yang sama. Ya, artinya kalau dia bentuknya low functioning, anak kita diagnosis dengan diagnosis autisme, low functioning, ya kemudian sampai dewasa pun posisi IQ-nya tetap ada di posisi low functioning. Ya, ini karakteristik pada kasus autisme ya, karena bentuknya berat untuk hal yang berkaitan dengan kognisi. Ya. Yang juga perlu kita perhatikan adalah yang bawah, persepsi sensoris ya, karena seringkali kemudian kalau di kita, persepsi sensoris yang terganggu ini pada kasus autisme sering dijadikan kemudian gejala utama ya, sehingga kemudian intervensi yang dilakukan yang utama itu adalah intervensi yang berkaitan dengan sensoris ini. Ya, kita kenal ada terapi sensori integrasi. Padahal kalau kita lihat main problem dari kasus autisme itu adalah yang 3 di atas. Nah, ini penting karena nanti pada kasus autism spectrum disorder, andai kata kita terapi pun dan kita temukan pada usia yang memang masih kecil, di bawah usia 3 tahun, tapi kalau intervensinya tidak juga tepat, ya tidak kita dapatkan juga perubahan yang berarti dari gejala-gejala yang memang menjadi gejala-gejala utama
pada kasus autisme ini. Ya, baik, slide berikutnya. Ya, ini pembagian yang kita dapatkan pada kasus yang diagnosis autisme berdasarkan kemampuan intelijensianya. Ya. Ada terminologi yang disebut dengan low functioning dan middle serta high functioning. Ya. Kita tadi sudah sampaikan, sudah ceritakan, high functioning sekalipun sebetulnya tidak berada pada posisi IQ normal. Ya. Berada pada posisi IQ 70 sampai 89 di borderline IQ. Ya jarang atau sangat sedikit ya yang berada pada posisi IQ normal. Ya, kalaupun ada di posisi IQ normal biasanya dekat ke batas bawah IQ normal, ya dekat ke angka 90. Ya, baik, slide selanjutnya. Ya, beberapa penelitian sejak tahun 2003 sampai dengan paling akhir itu di 2014 ya. Kalau dulu kita mendapatkan kasus autisme dan kemudian terdiagnosis sebagai low functioning autisme, maka angka IQ yang didapat pada anak tersebut di bawah angka IQ 45 ya. Bayangkan kalau angka IQ 45, kalau kita lihat klasifikasinya, kemampuan yang kemudian berkaitan dengan akademik, yang sesuai dengan tabel yang kita lihat tadi, yang berbeda tentu dengan kalau IQ-nya di posisi normal ya, khususnya tidak hanya kalau pada kasus autisme, kemampuan baca dan tulis serta memaknai bacaannya. Kenapa? Karena ternyata banyak penelitian yang kemudian menemukan kesulitan lain yang utama pada autisme itu adalah kesulitan di dalam hal comprehension. Sehingga sampai usia dewasa pun individu yang terdiagnosis sebagai autisme susah sekali untuk mencerna hal-hal yang sifatnya abstrak ya. Sehingga memahami arti yang kemudian kalau kita cukup mudah mengajarkan pada anak yang bukan autisme misalnya dosa atau kemudian pahala atau kemudian haram atau kemudian halal ya. Tapi pada kasus autisme untuk kita bisa sampai menceritakan dan kemudian mereka jadi paham tentang hal-hal tersebut, nah ini jadi kesulitan yang kita dapatkan sampai anaknya atau individunya di usia dewasa ya. Beruntung di dalam perkembangannya karena kita tahu keadaan tersebut, maka intervensi yang dilakukan sejak awal di bawah umur 3 tahun bisa juga mengimprove angka IQ yang polanya dulu, kalau tahun 2003 itu, low functioning-nya ada di bawah angka 45. Nah, saat sekarang, yang disebut dengan low functioning itu sudah bergeser juga angkanya. Ada pada angka di bawah angka 70. Nah, ini karena intervensi yang dilakukan saat sekarang sebetulnya sudah juga memperhatikan hal-hal yang aspeknya ke arah abstraksi ini. Ya. Sehingga kalau saat sekarang kita berbicara tentang kasus autisme, maka yang dimaksud dengan low functioning itu batas untuk angka IQ-nya ada pada angka 70 ke bawah. Sementara low functioning itu 70 ke bawah bisa juga bergradasi dan high functioning ada pada posisi angka di atas 70 sampai di kisaran angka 89 atau 90. Nah, beruntungnya kalau kita bisa membuat diagnosis autisme di usia bawah 2 tahun atau bawah 3 tahun akan bisa merubah di dalam intervensi yang kita lakukan besaran angka IQ-nya sebesar 16 digit, 16,9 sampai 20 digit ya. Sehingga kalau secara genetik angka IQ-nya berada pada posisi misalnya disabilitas intelektual berat di bawah angka 25, nah beruntung kalau ditemukan di bawah umur 20, intervensi yang dilakukan bisa menggeser angka IQ-nya yang naik sampai dengan 20 digit ke atas ya. Jadi naik ke angka 40 dan tentu perubahan angka IQ ini jadi merubah yang kita lihat di tabel tadi, kemampuan-kemampuan mereka untuk hal yang berkaitan dengan akademik dan yang berkaitan dengan kemampuan bantu diri. Baik, slide selanjutnya. Ya, ini proses terapi ya. Jadi terapi yang berbasis bukti untuk kasus autisme yang bawah itu kita lihat behavior terapi. Ya, sebagiannya kemudian kita akan kombinasi dengan farmakoterapi. Sementara untuk bentuk terapi yang lain, baik itu sensori integrasi atau speech therapy atau okupasional, ya disesuaikan nanti dengan perjalanan kasus-kasus yang kita hadapi itu. Ya seringkali memang bersamaan juga kita berikan antara behavior terapi dengan kemudian sensori integrasi. Tetapi yang paling utama sebetulnya pemberian terapinya
adalah terapi perilaku. Ya, slide berikutnya. Ya, ini bagian akhir ya. Jadi yang kita bahas adalah hal yang berkaitan dengan kesulitan belajar ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang kesulitan belajar, kita tadi sudah punya dua terminologi, ada kesulitan belajar spesifik dan kemudian ada kesulitan belajar yang disebut dengan kesulitan belajar umum. Nah, tentu hal ini berkaitan dengan kemampuan IQ yang kemudian dimiliki oleh seorang anak ya. Nah, pada kasus-kasus yang kita contohkan tadi, kebetulan kasusnya ADHD dan Autism Spectrum Disorder. Nah, kalau autisme, IQ-nya di bawah normal. Kesulitan belajar yang kita temukan pada anak-anak ini kita sebut kesulitan belajar umum karena IQ-nya di bawah normal. Sementara kasus satunya lagi ADHD, ADHD itu IQ-nya normal. Kasus yang kemudian kita dapatkan dengan kesulitan belajar pada ADHD kita sebut kesulitan belajar spesifik. Karena kita tahu juga ADHD sering sekali bersamaan dengan disleksi. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau di bidang ilmu kesehatan anak, di bidang behavioral pediatrik, melihat kasus-kasus ini bisa juga tidak dengan melihat IQ anaknya, tetapi biasanya kita mengkorelasikan dengan perilaku-perilaku yang kita dapatkan pada kasus-kasus tersebut. Kenapa? Karena nanti perilaku-perilaku yang kemudian kita dapatkan jadi sangat khas sekali atau tipikal untuk kasus-kasus yang bersangkutan. Misalnya, kalau kita temukan kasus Autism Spectrum Disorder, anaknya tidak diam juga, mirip seperti ADHD. Tapi kalau kita perhatikan dengan benar, dengan baik, tidak diamnya pada kasus autisme berbeda dengan tidak diamnya pada kasus ADHD. Anak autisme kalau berada dalam satu ruangan, dia bergerak dari satu sudut ke sudut yang lain, dia berhenti di satu tempat, dia tidak mengeksplor untuk kalau melihat benda-benda atau apapun yang ada di hadapannya ya. Sehingga tidak diamnya sebetulnya pada kasus autisme adalah tidak diam yang kemudian memang tidak mengeksplor anaknya. Ya, sehingga kita bisa dapatkan bentuk yang kalau menurut Lorna Wing dan Gold, ada pakar autisme namanya Lorna Wing dan Gold, perilaku tidak diam yang tidak mengeksplor ini disebutnya sebagai active but out. Berbeda dengan kalau kasusnya ADHD, tidak diam, tapi kemudian kalau dia bergerak dari satu sudut ke sudut yang lainnya, dia berhenti di satu tempat, ada benda yang dipegang di situ, mobil-mobilan atau apapun, ya dia bisa akan memainkan benda-benda yang dipegang itu sesuai dengan konteks dari benda itu. Nah, itu bedanya ya. Sehingga sebetulnya kalau dari sisi ilmu kesehatan anak, ya dokter-dokter anak biasanya melihat hal ini ya. Melihat hal ini untuk kemudian dikorelasikan tidak hanya dengan diagnosisnya tapi kemungkinan IQ yang dimiliki pada kasus yang dihadapi itu ya. Sehingga kalau kita lihat juga potensi-potensi ini akan bisa kita bedakan untuk kalau dia memegang benda itu, jadi potensi kecerdasannya itu jadi berbeda antara yang kemudian autisme active but out tadi dengan yang hiperaktivitas sesuai konteks pada ADHD. Nah, dengan cepat juga sebetulnya kita bisa membedakan kasus yang kita hadapi tersebut, ya kita bisa perkirakan bahkan di usia yang berapapun ya untuk kita bisa menentukan yang sedang kita hadapi ini kemungkinan suatu kasus yang nantinya akan menjadi suatu kasus kesulitan belajar spesifik atau kasus kesulitan belajar umum. Ya. Baik, berikutnya take home message-nya ya. Jadi kita sudah tahu perbedaan antara kesulitan belajar umum dan kesulitan belajar spesifik, dan ini bisa tergambarkan dari IQ yang kemudian kita dapatkan pada kasus-kasus tersebut ya. Nah, berbagai kasus di area neurodevelopment dan behavior pediatrik ini punya pola IQ yang berbeda-beda ya. Kalau ADHD, IQ-nya normal atau di atas rata-rata normal. Kalau autisme, sebagian besar berada di posisi angka IQ di bawah normal ya, di bawah 70. Ya, sedikit sekali yang kemudian berada di posisi normal. Sebagiannya ada di posisi borderline IQ. Nah, kita penting mengenali ini ya. Karena nanti IEP yang dibuat untuk berbagai kasus ini jadi berbeda-beda. Sehingga kemudian berdasarkan
angka-angka IQ yang kita dapatkan ini tentu nanti di dalam memprediksi masa depan mereka, long term outcome mereka berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Dan yang terpenting adalah dengan kemudian kita mengenali pola-pola IQ yang dimiliki untuk kasus-kasus ini, kita tentu akan bisa menempatkan dengan benar yang mana kemudian akan masuk ke sekolah reguler atau inklusi misalnya, yang mana yang kemudian tidak masuk ke sekolah reguler atau inklusi itu. Jadi kandidatnya bukan kandidat akademik, tapi yang non-akademik ya. Kita tahu ya sekarang sudah banyak sekali dikembangkan apa yang disebut dengan kelas vokasional. Nah, di bidang ilmu kesehatan anak sesungguhnya melihat kemampuan IQ ini bisa dikorelasikan dengan melihat perilaku-perilaku dari kasus-kasus yang kita hadapi. Karena perilaku-perilaku tadi menggambarkan apa yang kemudian menjadi tipikalnya kasus tersebut. Dan itu berkorelasi sebetulnya dengan apa yang disebut dengan fungsi eksekutif tadi ya. Karena kita tahu fungsi eksekutif adalah yang berkaitan dengan tidak hanya atensi, tapi kemudian effort dari anak, emosi anak. Nah ini jadi penilaian yang bisa kita lihat menyeluruh dan dirangkum di dalam melihat satu kasus ya. Oleh karena itu sesungguhnya bisa juga sedari awal kita menentukan atau memperkirakan kesulitan-kesulitan belajar yang kita hadapi ini suatu kasus kesulitan belajar umum atau kasus kesulitan belajar spesifik. Mungkin demikian yang disampaikan di sesi pertama. Ya, slide berikutnya. Selesai kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Lina ya. Terima kasih dokter. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul ini dokter. Kali tadi ya penjelasan dari Dokter Purboyo dan Dokter Tian. Enak banget ya cara Dokter Purboyo dan Dokter Tian menjelaskan ya. Terima kasih kepada sahabat luar biasa yang sudah memberikan pertanyaan. Dok, ini kayaknya rekor deh dok hari ini. Memberikan pertanyaan terbaik ya dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Rekor, banyak sekali ini pertanyaan. Nggak mungkin ditanyakan satu-satu, tapi saya simpulkan bahwa pertanyaan sahabat luar biasa ini sudah banyak terjawab nih dari presentasi Dr. Purboyo dan Dr. Tian ya. Misalnya mengenai bagaimana apakah guru memiliki hak untuk melakukan identifikasi anak disleksik atau kesulitan belajar lainnya. Ini sudah terjawab tadi. Kemudian strategi mengajar sudah terjawab oleh dokter tadi ya. Jadi banyak sekali yang sudah terjawab. Hanya mungkin ada yang belum terjawab itu ada pertanyaan dari guru-guru yang mengajar di perbatasan atau di daerah sulit dok. Mengenai bagaimana memeriksakan anak-anaknya IQ nih. IQ apa yang harus mereka lakukan mengenai hal itu. Apalagi mereka jauh dari rumah sakit atau klinik ya yang harus membantu. Ya bagaimana nih dok jawabannya? Baik. Jadi untuk teman-teman yang kemudian kebetulan posisinya jauh ya, kalau tadi di perbatasan. Nah sebetulnya kita bisa juga membandingkan kemampuan yang berkaitan dengan perkembangan seorang anak dengan melihat milestone perkembangan. Nah kita tahu kalau milestone perkembangan, ada milestone perkembangan bahasa, ada milestone perkembangan motorik, sosial dan kognitif. Artinya, kalau kita lihat perkembangan seorang anak di salah satu area itu, atau beberapa area tadi, area perkembangan. Dan sama dengan milestone-nya, sesuai dengan umurnya. Nah, itu normal ya. Jadi kalau nanti kita bandingkan untuk yang kognitifnya, bisa kita lihat apakah kemudian memang sama atau di bawahnya. Atau bahkan di atasnya, mendahului. Nah itu bisa dijadikan patokan untuk mengira-ngira. Karena untuk angka yang kemudian eksak sebagai angka IQ-nya harus dites. Tapi itu bisa jadi patokan. Kenapa? Karena banyak penelitian yang menemukan kalau dia satu tingkat di bawah rata-rata untuk umurnya, kalau dikorelasikan dengan kognisi dari hasil tes IQ misalnya, itu berbeda 10 digit. Jadi bisa juga kita lihat itu untuk kemudian teman-teman yang berada di daerah-daerah yang jauh. Artinya apa? Ya harus kemudian belajar tentang milestone perkembangan karena itu mudah untuk melihat milestone perkembangan dan banyak sekali buku-buku yang kemudian dikeluarkan
baik oleh Kementerian Kesehatan atau bahkan yang dibuat oleh para penulis-penulis di bidang ini yang kemudian menjabarkan tentang milestone itu. Jadi bisa dengan milestone perkembangan, Bu Lina, Oke, khususnya baik. dalam hal ini untuk kognitif ya. Oke, baik Dok. Ini pertanyaan kembali ke pertanyaan masalah IQ nih. Ada Ya. banyak sekali yang bertanya mengenai IQ ini. Apakah katanya mesti dilakukan pemeriksaan rutin, tidak hanya sekali? Kemudian ada yang Ya. bertanya lagi, apakah IQ itu bisa berubah ketika diperiksa di pemeriksaan berikutnya? Katanya seperti itu. Bagaimana ini Dok katanya? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang IQ, sesungguhnya bukan juga hal yang paling utama IQ tersebut. Kenapa? Di dalam kehidupan seseorang masih banyak faktor lain lagi yang kemudian berperan untuk misalnya keberhasilan kehidupan orang itu. Kenapa? Di sana masih ada fungsi eksekutif, masih ada kemudian hal-hal lain yang mungkin berpengaruh. Dalam hal ini perilaku. Kalau perilaku pasti berhubungan dengan kasus apa sih yang dimiliki. Artinya apa? Kalau kita ingin kemudian melihat secara utuh dan memprediksi kemungkinan masa depan seseorang selain faktor lingkungan, kita pasti akan lihat IQ, kemudian perilaku dan fungsi eksekutif. Di fungsi eksekutif ini ada emosi. Nah, tetapi kalau pertanyaannya, apakah yang kemudian memang bisa menamatkan pendidikan sampai perguruan tinggi, itu akan bisa diperoleh untuk semua orang dengan IQ-nya yang berbeda-beda tadi? Ya tentu jawabannya tidak. Karena yang kemudian bisa menyelesaikan pendidikan seperti yang kita punyai, jenjang seperti sekarang ini, ya yang harus ber-IQ normal. Yang di posisi IQ-nya 90 sampai 110. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah penting IQ itu untuk dilakukan tesnya? Penting. Kalau kemudian mau dilihat kemampuan yang berkaitan dengan akademik. Karena dia menggambarkan tingkat kecerdasan. Nah, selanjutnya, kapan sih kita melakukan tes IQ untuk kemudian kira-kira hasilnya sudah pas deh, nggak perlu lagi diulang. Ya, ada dua hal penting. Yang pertama adalah kalau kemudian kita menemukan kasus-kasus yang memang kita perlukan dilakukan tes IQ-nya karena berkaitan dengan tidak hanya perilaku, kemudian kemampuan yang sifatnya akademik, kita pasti akan menunggu dulu timing yang tepat untuk bisa melakukan tes IQ itu. Misal, kalau kasusnya autism spectrum disorder, anaknya masih warawiri, lompat-lompat ya, masih nggak bisa dilakukan tes IQ. Ya, jadi pasti kita akan perbaiki dulu perilaku itu. Artinya, setelah terperbaiki dan memungkinkan, bisalah kita lakukan tes IQ. Dapat hasilnya. Tentu, kalau pertanyaan apakah hasilnya ini memang akan fix? Sudah seperti itu tergantung lagi Bu Lina. Jadi kalau ketemunya di bawah umur 3 tahun, dia masih bisa berubah. Karena maturitas otak itu memang terjadinya di umur 2 tahun dan plastisitas otak di umur 4 tahun. Kalau diintervensi dengan kasus yang kita temukan di bawah umur 2 atau 3 tahun ini, dia akan terimprove IQ-nya sampai 20 digit. Artinya pada kelompok yang seperti ini masih mungkin ada perubahan. Tapi kalau ketemunya sudah umur 6 tahun, 7 tahun, maturitas otaknya sudah terjadi. Proses yang berkaitan dengan kemudian plastisitas otak, sudah hampir optimal dia. Jadi kalau lakukan tes IQ di umur tersebut, kalau kita intervensi lagi, berubah atau tidak IQ-nya? Berubah tidak banyak, kurang dari 5 digit. Oleh karena itu, kita memang ingin sekali menemukan kasus-kasus yang sudah bisa kita prediksi bakalan nih mengganggu untuk yang kaitannya dengan belajar. Nah, itu di umur-umur dini. Kapan umur-umur dini? Ya sebelum maturitas otak. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Lina. Baik.
pertanyaan-pertanyaan tidak satu persatu dijawab, tapi sebagian besar pertanyaan sahabat luar biasa ini sudah terjawab. Tetapi apabila merasa pertanyaannya belum terjawab, nanti silahkan kembali tonton rekamannya nanti ya. Ini pasti terjawab di pertanyaan-pertanyaan sahabat luar biasa ini. Tonton lagi nanti rekamannya. Silahkan, sudah terjawab semuanya ini. Menarik sekali. Dr. Tian, Dr. Purboyo, ini menarik sekali ya diskusinya. Saya ingin memperpanjang sebenarnya, tapi dibatasi nih oleh StreamYard ya, sampai jam 12. Baik, mungkin kita akan akhiri diskusi ini, tapi saya ingin Dr. Purboyo dan Dr. Tian menyampaikan closing statement ya untuk sahabat luar biasa. Silahkan. Baik, jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya sejak dulu nih Bu Lina. Sejak masa-masa berapa tahun yang lalu tuh Bu Lina di P4TK. Oh, tahun 2000. 2000 sama Bu Lina 2009 ya? Iya 2007 ya? 2009. Iya. Artinya apa? Sesungguhnya di dalam kita kemudian berhadapan dengan anak-anak area ini. Area yang kebetulan special needs nih, ABK. Nah, kebersamaan antar berbagai disiplin ilmu, baik itu medis, psikolog, teman-teman guru, adalah sangat-sangat penting. Kenapa? Karena tentunya terminologi-terminologi yang ada itu harus sama. Artinya kalau dilihat oleh medisnya, ini loh disleksi seperti ini. Dia tidak hanya kaitannya dengan bahasa, bukan hanya bahasa tulisan yang terganggu, bahasa sosial, atau kemudian juga bahasa lisan, tapi ada fungsi eksekutif yang terganggu. Nah, itu sama juga dilihatnya oleh misalnya teman-teman guru, teman-teman medis ini ya. Sehingga jadi satu bentuk yang memang dilihat secara utuh. Sehingga nanti ini yang terpenting, yang kedua, di dalam kita membuat entah itu modul, kurikulum yang berkaitan dengan proses pendidikan jadi sesuai. Sehingga nanti memang tidak mengabaikan aspek akademik dan juga tidak mengabaikan potensi. Ingin kita kan dapat dua-duanya nih. Ya, karena kalau nggak dapat dua-duanya, bisa tuh nggak dapat dua-duanya kalau terlambat untuk dideteksi. Oleh karena itu, poin ketiga adalah deteksi dini dan kemudian dilakukan intervensi dini adalah sangat penting pada kasus yang memang sesungguhnya masuk di ruang lingkup ABK ini. Karena kita sudah punya pola-pola yang sudah kita ketahui. Kalau kasusnya autisme, kasusnya disleksi, kasusnya Down syndrome, dan seterusnya. Ada pola IQ-nya yang sebetulnya sudah bisa kita intervensi sejak awal. Demikian mungkin Bu Lina. Baik Dok. Ya, semua yang terlibat, semua yang terkait itu harus menjadi ekosistem yang mendukung anak-anak. Ya, Dok ya. Betul. Terima kasih Dr. Tian, Dr. Purboyo. Sampai bertemu kembali di program lainnya. Mohon bersedia diundang kembali ya Dr. Tian, Dr. Purboyo. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Baik, sahabat luar biasa, demikian diskusi kita dengan Dr. Tian dan Dr. Purboyo. Terima kasih banyak sudah bersama kami dan setia terus. Mohon ditonton kembali video ini di YouTube atau di Facebook atau di Twitter untuk melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan sahabat luar biasa semuanya ada di sana. Dicek kembali ya. Baik, saya Lina Kurniati undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.